tapi juga beliau meninggalkan legasi dalam arti luas yang mungkin masuk itu beberapa program yang mungkin akan bisa dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya untuk membangun Tapanuli Utara. Pak Bupati ini meniru pola pembangunan Yesus. Yesus itu datang di pinggiran dari kota Bethlehem di kandang domba, kemudian menjadikan kandang domba yang akhirnya yang awalnya di pinggir ini menjadi pusat. Dan itulah yang ditiru oleh Pak Nixon. Dimulai dari periode pertama sampai sekarang, yang menjadi pusat perhatiannya adalah daerah-daerah pinggiran Tapanuli Utara. Memerdekakan daerah-daerah yang belum masuk listrik, itu dilakukan Pak Bupati. Memerdekakan daerah-daerah yang belum memiliki akses jalan. Jadi dibilangnya lah sama aku gini kan, Pak Reza Guguk, untuk menjadi pemimpin itu kita harus bisa, harus berani katanya kan. Kalau misalnya 800 juta sampai akhir tahun nanti 800 juta lah kita TGR dari BPK katanya kan, 400 juta nanti TT-an lah kalian para kepala dinas itu katanya kan, 400 juta lagi katanya kan, akulah menanggung sama abang-abangku. Bayangkanlah seorang pemimpin itu ngomongnya, dan belum pernah aku dengar pimpinan yang mau seperti itu. Itu sebenarnya membuat aku semakin tertarik sama beliau itu. Bayangkanlah, nggak ada apa yang diharapkan dari situ selain untuk pembangunan itu, bandara itu, tapi mau dia berkorban. Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai salah satu kabupaten terluas di Provinsi Sumatera Utara, memiliki potensi luar biasa. Dengan luas sekitar 3.793 km persegi, atau sekitar 5,2% dari total luas provinsi, serta 6,6 km persegi luas perairan Danau Toba, kabupaten ini didukung oleh sektor-sektor unggulan seperti pertanian, sumber daya alam, dan pariwisata. Pada tahun 2013, terdapat kurang lebih 52% desa tertinggal dan 8% sangat tertinggal. Demikian juga halnya dengan infrastruktur, masih banyak desa yang belum terhubung satu sama lain, desa dengan ibu kota kecamatan, dan sebagian besar jalan dengan kondisi rusak. Dengan filosofi membangun dari pinggiran, Bapak Bupati Tapanuli Utara, Dr. Andus Nixon Nababan MSI, membuat terobosan pembangunan infrastruktur jalan untuk membuka interkoneksi antar dusun, desa, dan kecamatan dengan pembukaan dan pelebaran jalan sepanjang 873 km. Pembukaan dan pelebaran jalan tersebut berdampak langsung terhadap kondisi desa yang awalnya masih dengan status desa tertinggal menjadi desa berkembang.
Tidak ada perubahan yang signifikan, hanya ketika periode pertama itu kan di situ menjadikan Tapuk menjadi tujuan wisata. Jadi periode kedua menjadi daerah wisata. Hanya di situ aja itu. Nah, tapi di lumbung pangan sama lumbung SDM tetap. Nah, gitu. Dan di misi itu tidak ada juga yang ini, hanya ada peningkatan UMKM. Nah, jadi dari sisi anggaran juga kita tidak ada perubahan, tetap juga di infrastruktur jalan jembatan, kemudian di pertanian, kemudian di kesehatan, pendidikan. Periode kedua meningkat agak kita buat di UMKM. Nah, hanya itu yang perubahan kita buat, ya kan. Fokus perkembangan di Kabupaten Tapanuli Utara mengikuti jejak visi dan misi yang telah digariskan oleh Bapak Bupati selama 2 periode kepemimpinannya. Visi Bapak Bupati, Dr. Andos Nixon Nababan MSI, pada periode pertama tahun 2014 hingga 2019 mencita-citakan Tapanuli Utara sebagai lumbung pangan dan lumbung sumber daya manusia berkualitas serta daerah tujuan wisata. Untuk meraih visi tersebut, berbagai langkah strategis telah ditempuh dan dirinci ke dalam 8 misi yang menjadi pilar utama dalam perjalanan pembangunan daerah ini, yaitu meningkatkan akses pendidikan dan menyiapkan pendidikan yang berkualitas, menjadikan Tapanuli Utara sebagai industri pertanian, meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan untuk memperluas pertumbuhan ekonomi, penguatan integritas wilayah, dan interkoneksi dalam kawasan pembangunan di sekitarnya. Membangun pemerintah yang bersih dan transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik atau good and clean governance dengan sistem e-government, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan gratis khususnya di puskesmas, menjamin ketersediaan bibit unggul dan pupuk bersubsidi dengan sistem bayar pasca panen, menjadikan desa sebagai pusat percepatan pembangunan, mengembangkan minat bakal generasi muda di bidang seni, budaya, dan olahraga. Bapak Bupati memulai kembali tonggak pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara dalam periode kedua, tahun 2019 hingga 2024, dengan merinci program pencapaian pembangunan dalam visinya yang ambisius. Tapanuli Utara sebagai lumbung pangan dan lumbung sumber daya manusia berkualitas, serta menjadi daerah wisata. Dalam periode kedua ini, terdapat 8 langkah strategis yang menjadi kunci utama untuk menggenapi visi pembangunan tersebut, yang kemudian dijabarkan dalam bentuk misi, yaitu meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis pertanian dan sumber daya lokal, meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, meningkatkan destinasi wisata, meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi, meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri, meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government. Jadi saya itu berpikir, kalau sebagus apapun potensi sebuah daerah, sebuah desa, sebuah kecamatan, tetapi kalau infrastruktur jalan jembatannya tidak memadai, maka itu tidak akan ada artinya itu kekayaan alam tersebut. Tidak ada manfaatnya, tidak ada dampaknya. Nah, ketika kita itu persoalan dasar itu kan kunci perekonomian itu kan di jalan jembatan. Nah, maka itu yang harus kita selesaikan, dasarnya itu. Ada puluhan desa di tempat kita terisolir, tidak bisa masuk kendaraan. Nah, bagaimana kita bisa mengharap itu agar daerah itu bisa menyumbang ekonomi bagi Indonesia, bagi Tapanuli Utara, atau kepada masing-masing pribadi kalau kualitas jalan tidak memadai? Nah, ini yang harus kita selesaikan. Maka kita lakukan bagaimana anggaran itu kita fokuskan ke sana. Persoalan yang disampaikan oleh masyarakat adalah infrastruktur. Infrastruktur antar desa dengan desa tidak saling interkoneksi. Kecamatan dengan desa, ibu kota kecamatan maksudnya, tidak terinterkoneksi dengan desa. Sehingga ada desa di Tapanuli Utara, supaya bisa sampai ke desa itu harus melalui kabupaten lain.
Oleh karena itulah dalam misi pembangunan Tapanuli Utara 2014-2019 diinstruksikan oleh Pak Bupati, itu ada tertuang dalam dokumen perencanaan itu, desa sebagai pusat pertumbuhan. Oleh karena itulah Pak Bupati dengan berani menggelontorkan dana yang mayoritas untuk infrastruktur ini. Saya kalau misal APBN kita dan APBD provinsi dan kabupaten fokus dulu menuntaskan jalan desa, jalan dusun, irigasi, saya yakin Indonesia ini cepat maju. Tidak ada urbanisasi, tidak akan ada urbanisasi, apalagi didorong melalui UMKM lagi, hilirisasi produk-produk di desa. Jadi desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, desa menjadi pusat hilirisasi, desa kuat, kota maju, Indonesia mandiri. Konsepnya seperti itu. Ngapain kita membangun mercusuar, bangun apa proyek-proyek mercusuar, yaitu APBN, sementara APBD di kabupaten-kabupaten tidak sanggup membenahi persoalan desa. Ya, di sebelum 2019 saya sini, terus terang aja rumah sakit ini kita lihat itu rumah sakit tipe B tapi rasa tipe C, karena fasilitasnya itu yang kurang. Nah, di 2019 sampai dengan sekarang kemajuannya sudah luar biasa. Bahkan kita sudah ditunjuk oleh kementerian, yang pertama sebagai rumah sakit rujukan COVID, yang kedua kita juga rencana tahun depan juga sudah bisa melaksanakan operasi kateterisasi jantung di sini. Artinya peran beliau membangun rumah sakit ini juga sangat besar. Bahkan kesejahteraan pegawai itu diperhatikan. Ya, bagaimana supaya pegawai ini bisa tersenyum, bisa sejahtera, sehingga itu memotivasi para pegawai ini untuk bekerja dengan baik. Ini rumah sakit ini dulunya itu baru sebelum saya bupati itu ya paling 2-3 pasien, dokter juga nggak ada, spesialis nggak ada. Saya bilang ya nggak mungkin lah orang percaya masuk rumah sakit ini kalau begini situasinya. Akhirnya semua yang honor-honor di situ saya kasih gaji semua. Dokter di situ saya tambahin insentifnya, spesialis saya naikkan lebih besar dari Medan, saya kasih insentif pada datang kan. Nah, akhirnya kepercayaan masyarakat kan naik. Saya dorong lagi BPJS. BPJS saya dorong, takutnya BPJS saya dorong, saya tambahi tiap tahun BPJS, dia tetap akan ke daerah lain karena lebih percaya. Nah, ini harus kita cut off. Caranya apa? SDM kita lengkapi, sarana prasarana kita lengkapi, gitu. Dan pada titiknya adalah kita tidak subsidi lagi, malah menyumbang PAD. Begitu juga perusahaan daerah kita yang lain, begitu. Atas inisiatif dari Bapak Bupati, pada tahun 2016, Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016, sehingga rumah sakit ini dapat lebih meningkatkan pelayanannya ke masyarakat dan menjadi mandiri serta penyumbang PAD. Selain itu, Puskesmas juga melayani pasien 24 jam. Jadi saya punya pengalaman 2014 itu pada saat di Dinas Kesehatan, bagaimana supaya masyarakat itu terlayani dengan baik selama 24 jam. Jadi beliau menyarankan ke kita, ya kalian harus maksimal bekerja, maksimal, dan bagaimana supaya masyarakat itu setiap saat terlayani, ya buka puskesmas 24 jam. Nah, selanjutnya kita kembangkanlah itu, sehingga puskesmas yang selama ini ya siang jam 12 sudah tutup, nggak ada dokter, dan sekarang 24 jam masyarakat sudah bisa mengakses ke puskesmas. Nah, selain itu bagaimana lagi kita kembangkan Dinas Kesehatan ini supaya dapat melayani dengan masyarakat yang baik? Ya, kita buat program PSC 119 kemarin. Itu di mana penyediaan ambulan yang berasal dari DAK, ya, DAK sebanyak 21 unit itu dibeli semua, dibeli. Bagaimana supaya setiap puskesmas itu
bisa melayani masyarakat, mengantar pasien dari desa sampai ke puskes, dan puskes sampai ke rumah sakit. Setelah itu dipenuhi semua kebutuhan-kebutuhan di puskes itu, diperbaiki, dibangun, difasilitasi sesuai dengan ukurannya kemampuan Pemda untuk memenuhi kebutuhan daripada puskes itu. Tidak mungkinlah di puskes Pangaribuan seperti di Tartung ini. Tapi apa adanya pun sementara di kecamatan itu menampung yang menggunakan pokoknya pasien-pasien yang membutuhkan, itu sangat terbantu. 24 jam penuh. Yang artinya begini, 24 jam penuh ini komponen yang bertugas di sana bergilir ini. Terpenuhilah 24 jam siang malam. Saya ajukan Bandara Silagi dan saya lengkapi dengan visibilis tadi. Nah, ketika itu Bapak Presiden itu sudah setuju rapat di bandara. Betul? Garuda harus mendarat bulan depan. Garuda setuju. Kemudian Garuda 2 minggu kemudian menelepon saya agar tebingnya saya papas. Saya siap mapas tebing dengan segala risiko. Kemudian loksit. Saya harus membayar loksit 25% kalau tidak salah. Saya undang semua teman-teman bupati, saya telepon, semua oke, mau loksit. Tapi begitu mau tanda tangan di rumah dinas di Tarutung, semua bupati kabur, gak ada yang mau. Kaburnya, wah nanti kami tanya dulu DPRD kami. Akhirnya saya sendiri yang tanda tangan. Jadi aku bilang, kan ini sebenarnya Pak, Angkasa Pura II punya apa katanya, punya lahan. Aku bilang, ya walaupun Angkasa Pura II demi rakyat, demi pengembangan Tapanuli Utara ini, udah kita harus pangkas katanya. Kita harus pangkas katanya. Jadi aku bilang, kan ya udahlah kalau memang itu perintah Bapak, saya siap melaksanakan. Saya bilang, tapi biar tahu Bapak, kalau kita hitung-hitung ini lebarnya ini 60 meter, 100 meter ke sana, kali 8 meter, puluhan ribu kubik ini Pak, yang harus kita pindahkan, kita pangkas. Aku bilang, alat kita cuma sekian, alat kita ketika itu hanya 6. Aku bilang kan, datanglah Bapak itu bilang kan, pokoknya kita kerjakanlah, aku sudah tekan perjanjian dengan Garuda Indonesia. Udah tekan dalam waktu 14 hari sejak besok. Kalau bisa kita pangkas itu, katanya kan, akhir bulan akan mendarat di sini Garuda. Nah, 2 minggu kemudian masuk Sriwijaya. Datang tagihan ke saya bulan berikutnya, saya bilang sama Garuda, kita audit. Kalau kalian rugi, saya bayar. Tapi kalau nggak rugi, jangan dong. Mereka nggak mau diaudit, saya nggak bayar. Gitu, karena kita G2G, saya bilang, government to government. Karena kita G2G, ayo dong. Karena saya tahu mereka itu penuh pesawat itu, tidak rugi, gitu. Ngapain saya bayar? Gitu. Nah masuk Sriwijaya, kemudian masuk Batikir, itulah perkembangan sekarang. Seperti itu. Untuk mewujudkan visi dan misi Bapak Bupati Tapanuli Utara sebagai lumbung pangan, pada tahun 2015 sampai sekarang, Bapak Bupati melakukan terobosan dan inovasi berupa Program Pengolahan Lahan Gratis Masyarakat atau PANG-5. Untuk mensukseskan program ini, Bapak Bupati melakukan pengadaan alat mesin pertanian. Alat dan mesin pertanian ini digunakan dengan tujuan untuk membuka lahan tidur masyarakat sehingga dapat meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani.
Indonesia ini mayoritas petani. Dan kita negara agraris. Tetapi dari mungkin ini hanya 5% petani kita yang betul-betul bertani yang memiliki lahan. Selebihnya dia hanya pekerja atau buruh tani, atau dia bertani di hutan. Gitu? Nah, seharusnya negara hadir memberikan lahan kepada petani. Katakan ada ketakutan ketika lahan itu diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi, bisa dirubah, tidak sertifikat hak milik, bisa HGU. Yang penting petani kita itu kalau betul-betul dia bertani, dia punya lahan. Tinggal kasih bibit apa, bangun apa di situ. Jadi jelas nanti areanya, sehingga kita tahu padi Indonesia tahun ini berapa panen, coklat apa kita tahu semua. Jadi tidak lagi kita import, kita tidak khawatir import. Kalaupun kita ekspor, kita tahu, ya toh, jangan ekspor kita jadi harga murah. Bohong kita itu berharap petani kita maju, hidupnya lebih sejahtera kalau disuruh nyangkul. Itu pembohongan itu. Kita koar-koar, ini lumbung pangan. Kamu harus bekerja keras, kamu harus giat bekerja, disuruh nyangkul. 2 hektar tanahnya disuruh nyangkul. Barang juga berapa sih yang bisa diolah? Apalagi anak-anaknya merantau, sekolah, tadi usia produktif keluar. Nah, kalau dengan mekanisasi, mungkin 1/2 hektar, 1/4 hektar, dia bisa 3 kali. Jadi gampang sekali melihat seorang kepala daerah itu, dia pro rakyat atau tidak. Lihat aja, ada nggak APBD-nya beli Alsintan? Karena kalau berharap kita dari kementerian, ya iya kalau ada, kalau nggak ada. Maka saya siapkan APBD terus untuk beli mekanisasi pertanian. Dalam 2 periode kepemimpinan Bapak Bupati, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memegang peran sentral dalam menggalang pembangunan pendidikan dan melestarikan kebudayaan di Kabupaten Tapanuli Utara. Capaian kinerja dinas ini menjadi cermin komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan merawat kearifan lokal. Pendidikan merupakan salah satu pilar penting untuk meningkatkan kualitas manusia. Dalam 2 periode tahun 2014 hingga tahun 2024, Kabupaten Tapanuli Utara mengalokasikan dana tertinggi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kendala yang kita hadapi, guru tidak ada di sekolah-sekolah yang sangat terpencil. Kalaupun ada, guru-guru honor. Oleh karena itu Pak Bupati menginstruksikan, menegaskan kepada kami para pembantunya, pindahkan siapa yang mau para pegawai untuk ditugaskan ke sekolah-sekolah terpencil dan sangat terpencil, termasuk petugas-petugas kesehatan, supaya mau. Kan tadi ada yang misalnya di satu desa terpencil ada di situ semacam pustu lah, katakan dulu pusat kesehatan, pustu apa namanya itu, poskesdes lah ya. Ada yang mau kan? Tidak ada. Nah, misalnya mau penempatan pertama, sudah itu pulang. Lalu Pak Bupati ngambil kebijakan itu, beri insentif 1 bulan gaji. Insentif boleh, bukan honor, insentif. Jadi sangat terpencil 1 bulan gaji. Kalau kita dapat gaji pegawai negeri katakan 3 juta, ya jadi 6 juta. Lalu bagaimana dengan orang-orang pintar yang kuliah di perguruan tinggi negeri, orang tuanya tidak mampu? Nah, kenapa enggak ikut swasta? Karena kemampuan anggaran. Lalu kita berikan beasiswa. Bantuan lah saya katakan. Kalau beasiswa kan full. Ini bantuanlah kepada para mahasiswa Tapanuli Utara yang kuliah di perguruan tinggi yang memang pintar, ada kualifikasi minimal IP3, kira-kira seperti itu, untuk membantu mereka supaya mereka tidak sampai DO gara-gara uang.
Sejalan dengan visi lumbung sumber daya manusia yang berkualitas, Bupati Tapanuli Utara melakukan terobosan dalam bidang pendidikan. Untuk mengatasi tantangan transportasi yang dihadapi oleh siswa di daerah terpencil dan jarak tempuh yang jauh dalam mengakses pendidikan yang lebih mudah dan nyaman, Bapak Bupati melakukan terobosan pengadaan bus sekolah secara gratis. Mimpi besar Bapak Bupati Tapanuli Utara Dr. Andus Nixon Nababan MSI untuk mendirikan Universitas Negeri Tapanuli Raya menjadi salah satu cita-cita dan harapan masyarakat Tapanuli Raya untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi. Hal ini juga salah satu upaya perwujudan visi Bapak Bupati Tapanuli Utara menjadikan Tapanuli Utara sebagai lumbung sumber daya manusia yang berkualitas. Selain mimpi mendirikan Universitas Negeri Tapanuli Raya, Bapak Bupati Dr. Andus Nixon Nababan MSI juga telah mengawali pembangunan sport center di Kabupaten Tapanuli Utara. Hal ini sebagai komitmen untuk memajukan generasi muda Kabupaten Tapanuli Utara. Bapak Bupati Dr. Andus Nixon Nababan MSI melalui visi misi Kabupaten Tapanuli Utara yang mengangkat tema Tapanuli Utara sebagai lumbung pangan dan lumbung sumber daya manusia yang berkualitas serta daerah tujuan wisata, menunjukkan komitmennya untuk menjadikan daerahnya sebagai pusat pertanian, pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, dan destinasi wisata unggulan. Salah satu terobosan dalam mendukung pengembangan IMKM dan UMKM adalah meningkatkan nilai tambah produk baik dalam bidang pertanian dan UMKM lainnya. Bapak Bupati Tapanuli Utara melakukan pembinaan hilirisasi produk-produk pertanian dan UMKM tersebut. Ulos merupakan salah satu kearifan lokal yang digunakan dalam adat istiadat Batak. Namun sekarang ini, inovasi pengembangan ulos dan promosi oleh Bapak Bupati Tapanuli Utara melalui Dekranasda melakukan kreativitas dalam menghasilkan produk siap pakai seperti ready to wear, bomber, masker, tas, stola dari kain tenun atau tenun ulos. Singkatlah cerita itu kurang lebih 2 minggu datanglah seorang guru laki-laki penenun juga. Datang, terus dia udah bawa hasil tenunannya. Dia ikutin apa yang saya sampaikan, dibawalah itu ke rumah dinas. Terus pada dia datang tuh ditunjukkan tangannya, lihatlah Bu, tangan saya udah berdarah-darah. Memang susah Bu buat tenunan seperti ini yang berubah dari benang putar ke benang 100. Tapi inilah hasilnya. Terus saya lihatlah memang belum terlalu rapi sekali. Tapi saya pikir kan saya pegang bahannya udah nyaman gitu kan. Oh ya udah. Terus saya bilang ya udah Pak Erison, saya kerjakan ini. Jangan sebut saya Ibu Satika Simamora istri Bupati kalau kamu nanti nggak berhasil, saya bilang. Nah ini saya rubahlah dia, saya bawalah fashion show waktu itu, saya langsung desain, saya langsung berubahlah dia menjadi waktu itu pertama sekali untuk wanita berhijab lah baju ini. Saya buat fashion show di Jakarta. Nah pada saat itu memang langsung booming ulos ini, emang puji Tuhan ya. Setiap pameran saya bawa dia punya yang ditenun sama dia, yang benang-benang 100 ini. Terus saya bikin fashion show lagi di Indonesia Fashion Week seperti itu. Memang orang langsung terima ya. Saya pikir kan kalau kita memang lakukan dengan hati, saya pikir nggak mungkin lah Tuhan nggak dengar gitu. Dan pada saat itu emang mereka juga sampai kaget juga gitu. Sampai jadinya banyak orderan sama mereka, nggak kelawan sama mereka. Kalau dikatakan sampai sekarang 9 juta per kapita mereka dapat itu. Salah satu inovasi yang mencolok adalah program pewarnaan alami pada benang tenun ulos. Sebuah upaya untuk memberdayakan para petenun lokal dan menjaga lingkungan sekitar. Dengan memiliki 2.258 petenun ulos yang tersebar di beberapa kecamatan, ulos tetap menjadi produk unggulan teratas di daerah tersebut. Namun, dampak penggunaan pewarnaan kimia pada proses tenun memberikan tantangan yang baru, baik terhadap kesehatan penenun maupun ekosistem lingkungan sekitar. Bapak Bupati bersama pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memandang perlu mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Melalui kebijakan ini, para petenun diarahkan untuk beralih dari pewarna kimia menjadi pewarna alami, terutama dari ekstrak daun saloan yang berwarna biru. Tanaman saloan melimpah di daerah muara,
Kabupaten Tapanuli Utara yang dijadikan sebagai sumber pewarna alami untuk Ulos Sibolang. Keputusan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kesehatan para petenun, tapi juga untuk melestarikan ekosistem lingkungan. Gaya kepemimpinan yang penuh keberanian dan kepintaran Bupati dalam meramu strategi untuk menyelesaikan permasalahan di setiap bagian SKPD-nya menjadi nilai tambah yang mencolok. Capaian indikator kinerja pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Dr. Andus Nixon Nababan MSI secara umum telah memenuhi target yang telah direncanakan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Ide, gagasan, dan inovasi Bupati Tapanuli Utara, Dr. Andus Nixon Nababan MSI, membangun mulai dari desa atau hilirisasi, terlihat dari pertumbuhan ekonomi Tapanuli Utara pada saat COVID yang melanda ekonomi dunia dapat bertahan pada angka positif 1,5%. Sementara kalau kita bandingkan nasional pertumbuhan ekonominya minus 2,07%. Provinsi Sumatera Utara pertumbuhan ekonominya minus 1,07%. Ada kekuatan besar di masyarakat Tapanuli Utara, terlihat pada PDRB per kapitanya yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, yang pada umumnya didominasi dari sektor pertanian masyarakat. Nilai IPM Kabupaten Tapanuli Utara sejak tahun 2018 berada pada posisi yang tinggi dan mengalami pembentukan pola yang semakin meningkat atau semakin membaik. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan nasional, nilai IPM Tapanuli Utara masih lebih tinggi. IPM Tapanuli Utara dipengaruhi komponen utama kesehatan, pendidikan, pendapatan, atau tingkat daya beli masyarakat yang semakin membaik. Secara umum tingkat kemiskinan di Tapanuli Utara menunjukkan tren yang semakin menurun. Hal ini didorong oleh kebijakan pemerintah membangun pada sektor pertanian, infrastruktur jalan dan jembatan, dan sektor UMKM IKM. Semakin rendah nilai tingkat ketimpangan atau Gini rasio menunjukkan bahwa jurang pemisah atau gap antara kelompok penduduk kaya dan miskin semakin berkurang. Tingkat rasio ketimpangan Kabupaten Tapanuli Utara termasuk kategori rendah, lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional. Tingkat pengangguran terbuka Tapanuli Utara tergolong rendah dibandingkan dengan TPT Provinsi Sumatera Utara dan nasional. Hal ini disebabkan terbukanya lapangan kerja khususnya di sektor pertanian dan UMKM IKM. Namun tidak tertutup kemungkinan usia produktif mencari pekerjaan di luar Kabupaten Tapanuli Utara, termasuk juga di kalangan pelajar dan mahasiswa, cenderung menempuh pendidikan di luar Kabupaten Tapanuli Utara. Beliau ini sangat akrab
bagaikan seorang ayah dengan putrinya, atau seorang ibu dengan anaknya, putranya. Sebegitu juga keakraban Bapak Bupati Tapin Utara dengan masyarakat Tapin Utara. Di situ Pak Bupati ini sangat berpikir cerdas, bekerja cerdas, bekerja keras, mengakibatkan kepiawaian Pak Bupati Dr. Andus Nixon Nababan untuk mendatangkan anggaran baik dari provinsi, terutama itu dari anggaran dari pemerintah pusat. Ada bupati kelak seperti Bapak ini, bahkan 2 kali lebih dari Bapak Dr. Andus Nixon. Kiranya Tuhan mengirimkan bupati seperti Bapak Nixon Nababan atau lebih dari situ. Hubungan bupati dengan wakil bupati luar biasa, kita sangat harmonis. Saya selaku wakil tidak pernah diperlakukan sebagai anak buah, tetapi adalah rekan atau teman. Dan itu doa saya, beliau nanti berkarir dimanapun, tetap dia memikirkan Tapanuli Utara ke depan. Kita harapkan dia menjadi tokoh utama di Tapanuli Utara dalam pembangunan masyarakat dan pembangunan untuk kemakmuran ekonomi masyarakat di Tapanuli Utara ke depan. Mungkin semua orang katanya mengalami post power syndrome, mau mendekati masa akhir jabatan. Kami juga beberapa OPD ini ikut-ikutan gitu. Ikut-ikutannya seperti ini karena beliau udah mau selesai, kok kita ikut-ikutan merasa sedih gitu. Kita yang ikutan sedih kan gitu. Karena mungkin akan mengalami perpisahan dengan beliau kan. Karena seperti yang saya bilang tadi, standar ini yang dia lakukan belum tentu lagi kita mendapatkan seorang bupati dengan standar seperti itu. Jadi seakan-akan kami ini juga ikut semacam mendung lah perasaan karena beliau sudah mau berakhir kan gitu. Kepada Pak Nixon misalnya, saya ingin mengatakan bahwa kehidupan orang beriman tidak ditentukan oleh kondisi sekitarnya, apakah dia sedang menjabat atau tidak sedang menjabat. Tetapi sebaliknya, iman orang percayalah yang menentukan sikapnya pada kondisinya. Oleh karena itu, ketika menjabat atau tidak menjabat, imannya lah yang menentukan sikapnya. Oleh karena itu, kondisi yang sedang akan terjadi tidak akan mempengaruhi sikap, tidak akan mempengaruhi komitmen, tidak mempengaruhi visi Pak Nixon, tapi sebaliknya ditopang oleh imannya yang kokoh itu, maka Pak Nixon akan bisa dengan tegar, dengan kokoh menghadapi perubahan pasca tidak lagi menjabat sebagai menjadi Bupati Kabupaten Tapanuli Utara. Meski sekali lagi visi dan nilai-nilai yang telah ditanamkannya di Tapanuli Utara dilanjutkan pada tingkat-tingkatan yang berikutnya. Kalau saya mendengar itu sedih saya sebetulnya. Sedih. Tetapi karena sudah ketentuan undang-undang di negara kita tidak membolehkan beliau lagi untuk ketiga kalinya, ya kalau saya sebagai pribadi sangat sedih, betul-betul sedih. Takut nanti kalau pengganti beliau itu tidak sehebat atau tidak sungguh-sungguh Pak Bupati untuk membangun Tapanuli Utara. Harapan saya pada penggantinya, hal-hal yang baik yang sudah bagus pondasi dibentuk oleh Pak Bupati Nixon Nababan selama 2 periode ini, saya tetap berharap kepada pengganti beliau nanti siapapun yang terpilih untuk meneladani bahkan meneruskan rencana-rencana yang baik yang telah dirancang atau direncanakan oleh Pak Bupati Nixon Nababan. Semoga dia berhasil. Semoga apa dicita-citakan Pak Bupati, Pak Nixon, terwujud dengan mudah. Saya doakan semoga apa yang dicita-citakannya cepat tercapai.
Dan juga kalau penggantinya Pak Bupati nanti yang sekarang yang terpilih nanti, saya mohon juga apa yang dikerjakan Pak Bupati selama ini diteruskanlah, supaya dilanjutkanlah dia, supaya dia daerah kita ini daerah yang lebih maju lagi. Dan juga soal beragam agama, moderasi keagamaan dan kerukunan agama itu diperkuat lagi dan lebih solid lagi. Jadi kami selaku masyarakat awam di Kabupaten Tapanuli Utara ini, di masa akhir-akhir jabatan ini Pak Bupati beliau Pak Nixon Nababan, ya kami sangat perasaan sedih ada juga. Ini sekarang ini saya udah mau menetaskan air mata ini. Lantaran apa Pak? Itu yang seperti saya bilang tadi, jarang sosok pimpinan seperti beliau ini dekat sekali sama siapapun. Iya, kalau saya nggak malu udah mau nangis ini. Di akhir-akhir jabatan Bapak beliau ini yang dapat kami harapkan dalam pengharapan kami dan dalam doa kami juga kami bawakan terus itu, semoga beliau tetap sehat-sehat walafiat. Kabupaten Tapanuli Utara adalah salah satu kabupaten yang paling progresif melakukan pengakuan terhadap masyarakat adat dan diikuti oleh pengakuan hutan adat oleh KLHK. Saat ini sudah ada lebih dari 50.000 hektar hutan adat dari sekitar 10 komunitas adat di Tapanuli Utara yang sudah mendapatkan haknya. Ini artinya kita menyelesaikan masalah dari hulu, di mana kebijakan mempengaruhi ribuan masyarakat di sekitar hutan. Ini adalah salah satu legasi dari pemerintahan yang saat ini yang dipimpin oleh Bapak Nixon Nababan, sehingga apresiasi ini saya kira wajar kita berikan kepada beliau dari Komnas HAM sebagai salah satu partai yang paling progresif untuk melakukan pengakuan terhadap masyarakat adat di Indonesia. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kami dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mengapresiasi kerja-kerja dari Tapanuli Utara yang mana sejauh ini terhadap pengakuan dan perlindungan masyarakat adat sudah lebih bagus, dan sejauh ini dari kawasan Danau Toba hanya dari Pemkab Tapanuli Utara lah yang serius melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Ini juga menunjang dan peningkatan ekonomi di kawasan di wilayah adat di berbagai daerah yang berada di Kabupaten Tapanuli Utara. Dan ini kami apresiasi sebagai bentuk kami untuk terus pemkap-pemkap di kawasan Danau Toba agar ini diselesaikan persoalan-persoalan pengakuan wilayah adat di berbagai daerah. Kami juga mengapresiasi kepada Bapak atas dukungannya selama ini yang terus memperjuangkan hak masyarakat adat di Tapanuli Utara. Dan ini akan menjadi contoh bagi kabupaten-kabupaten lain di luar Kabupaten Tapanuli Utara untuk supaya terus ada pengakuan di berbagai daerah. Sebagai bentuk pengabdian yang gemilang, Bapak Bupati Dr. Andes Nixon Nababan MSI telah meninggalkan jejak yang mengesankan selama kepemimpinannya di Kabupaten Tapanuli Utara dari tahun 2014 hingga tahun 2024. Dengan penuh dedikasi, beliau merumuskan sejumlah kebijakan revolusioner yang tidak hanya menciptakan perubahan nyata, tetapi juga memberikan dampak yang mendalam dan perubahan bagi seluruh masyarakat Tapanuli Utara, juga kepada kabupaten tetangga. Prestasi, keberanian, dan kebijakan yang diukir oleh Bapak Bupati Dr. Andes Nixon Nababan MSI tidak hanya sekedar suatu pencapaian, melainkan sebagai warisan berharga yang menjadi hadiah tak ternilai. Jejak kepemimpinan tersebut menjadi sumber inspirasi dan rujukan bagi masyarakat, juga kepada pemimpin yang akan datang. Sebagai sosok pemimpin, Dr. Andes Nixon Nababan MSI memperlihatkan paradigma kepemimpinan yang visioner. Beliau tidak hanya berani mengambil langkah-langkah krusial, tetapi juga memiliki kecerdasan yang inovatif. Jiwa inspiratif Bapak Bupati Dr. Andes Nixon Nababan MSI menjadi sumber motivasi bagi masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara.
Sehingga, dalam konteks kepemimpinan, warisan ini bukan hanya merupakan kenangan indah, melainkan juga menjadi model inspiratif bagi pemimpin-pemimpin selanjutnya. Inilah 37 legasi Bupati Tapanuli Utara, Dr. Andus Nixon Nababan, MSI. Membangun dari pinggiran, peningkatan dana desa, pembangunan infrastruktur interkoneksi antar dusun, perencanaan pembangunan berbasis data desa presisi, jalan gotong royong dengan alat berat, desa merdeka dari kegelapan, rumah layak huni, pengembangan bandara Silangit, moto senyum salam sapa, pasar lelang komoditi pertanian, pupuk bayar pasca panen, alat dan mesin pertanian, akta notaris kelompok tani, pengolahan lahan gratis masyarakat, pengakuan hak atas tanah masyarakat hukum adat, penyediaan dokter spesialis dan alat kesehatan, layanan puskesmas 24 jam, program Bina Lansia, desa wisata Kampung Ulos, permodalan dan peralatan tenun ulos, bantuan pendidikan, bus sekolah daerah terpencil, insentif guru dan tenaga kesehatan daerah terpencil, program Ausbildung, Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung, Rumah Singgah Sehat Jiwa Pangaribuan, Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung sebagai rujukan penanganan COVID-19, air mineral dalam kemasan Protio, modifikasi ulus menjadi fashion, pemulihan ekonomi nasional, kawasan baru daya tarik wisata Siatas Barita, ruang publik kawasan perkotaan Tarutung, SPAM IKK Tarutung Sipoholan Siatas Barita, inisiasi pendirian Universitas Negeri Tapanuli Raya, Sport Center Kabupaten Tapanuli Utara, berbagai inovasi daerah, penghargaan dan piagam.